Selamat siang saudara, redaksi siang kembali menjumpai Anda. Jumat 8 Juni 2022 bersama saya Yulianti. Mengawali perjumpaan hari ini, jelang Idul Adha, penjual hewan kurban musiman mulai bermunculan. Harga hewan kurban dipastikan naik di sejumlah daerah. Sebab berkurangnya pasokan ternak, serta penyakit mulut dan kuku diduga menjadi pemicu naiknya harga hewan kurban. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban musiman mulai bermunculan. Mendirikan tenda di tepi jalan di Taman Baru Kota Cilegon, Banten, para penjual musiman ini menjual hewan kurban. Penjual mengaku saat ini harga kambing naik. Jika sebelumnya harga kambing Rp3.500.000 per ekor, kini harganya naik menjadi Rp4.200.000 per ekor. Diduga kenaikan harga kambing dampak dari wabah penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah, sehingga pasokan kambing dari luar kota kini semakin terbatas. Jadi PMK ini mempengaruhi ya, Pak? Mempengaruhi ya dalam pengambilan hewan korban juga nggak melalui nggak sembarang langsung ngambil ke sana kan. Sekarang nggak bisa, harus ada surat rekomendasi terus. Jadi daerah yang ada ternaknya itu harus ada surat SKKH dari sana, dari kota asal gitu. Ya mudah-mudahan PMK ini nggak berkelanjutan lah gitu, soalnya ya mempengaruhi daya beli masyarakat juga khawatir gitu. Gubernur Banten Al Mukhtabar mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk Satgas Penanganan PMK pada tingkatan Provinsi Banten. Untuk jumlah vaksin bagi hewan ternak, Al Mukhtabar mengatakan bahwa Provinsi Banten telah menerima sekitar 1.100 dosis untuk tindakan preventif menghadapi wabah PMK. Sementara itu, harga jual daging kambing juga mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Menurut pernyataan Golid, penjual daging di Pasar Lama, Kota Serang, Banten, menjelang Idul Adha, ia mengaku kesusahan mencari kambing yang akan dipotong untuk dijual. Kenaikan harga nggak kalau menjelang Idul Adha gitu? Nah. Ini kambingnya susah ini aja motong sedikit, jadi mau potong lagi nyari kambing lagi. Kisaran harga berapa ya Bang? Kalau daging paha 14, paling mahal 15, itu paling jatuh mahal. Kalau iga 100 sampai 110. Kalau jeroan itu sekitar 50.000. Meskipun menurunnya suplai kambing membuat harga jual naik terlebih menjelang Idul Adha, namun ia mengaku PMK tidak mempengaruhi penjualan daging kambingnya dan memastikan aman dari wabah penyakit mulut dan kuku. Yulianti, Zalsa Nur Oktaviani, Serang, Banten. Selanjutnya, harga cabai di sejumlah daerah masih tinggi hingga mencapai Rp120.000 per kilogram. Selain pasokan yang kurang karena gagal panen, kebutuhan warga yang meningkat menjelang Idul Adha ini juga diduga menjadi penyebab kenaikan harga cabai. Kenaikan harga cabai terpantau di Pasar Lama, Kota Serang, Banten. Saat ini harga cabai mencapai Rp120.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai awalnya hanya berkisar Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini diduga karena kurangnya pasokan akibat gagal panen di tingkat petani. Ke penjualnya sendiri gimana Bu? Menurun atau gimana? Iyalah menurun. Biasa pembelinya beli sekilo, seperempat, seon, itu barang mahal. Mau udahlah seadanya aja kata. Kayaknya mah iya, menjelang Idul Adha iya, malah makin kesini makin naik harganya. Cuma bawang putih aja, bombay yang kan naik, yang lainnya naik semua. Selain cabai, kenaikan juga terjadi pada komoditi bawang merah yang mencapai Rp60.000 per kilogram. Para penjual terus mengeluhkan meningkatnya harga cabai dan bawang yang membuat pembeli mengurangi pembelian dan mengakibatkan omset mereka yang terus menurun. Penjual berharap harga cabai dan bawang merah akan kembali normal seperti sebelumnya. Kedepannya mah harus normal lagi lah harganya, biar pembeli sama pedagangnya juga bisa enak, sama enak. Kalau mahal kasihan. Kenaikan harga cabai diperkirakan akan terus berlangsung hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Yulianti, Zalsa Nur Oktaviani, Serang, Banten. Fenomena manusia silver semakin menjamur, tak terkecuali di Serang, Banten.
Selengkapnya kami hadirkan informasi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Redaksi Siang. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya hidup gak kayak drama Korea. Jen, ini Kisah cintanya gak seunyu yang kamu tonton. Ngarep langsung baik hati sampai bikin kamu meleleh. Opa. Daripada baper sendiri, mending mikir jernih bareng Sprite yang nyatanya bening dengan rasa lemon yang nyegerin banget. Sprite nyatanya nyegerin. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Redaksi Siang. Fenomena manusia silver saat ini semakin sering terlihat. Bermodalkan cat sablon dan minyak goreng, manusia silver ini kerap beraksi di lampu merah hingga lokasi keramaian warga. Fenomena manusia silver mulai marak di kota-kota besar, salah satunya di kota Serang, Banten. Perak mengkilap dan terkadang memberi hiburan lewat gerak. Ya, inilah manusia silver atau Silverman. Keberadaan Silverman menjadi fenomena tersendiri di kota Serang, Banten. Manusia silver mulai menjamur sejak 2019. Mereka mudah dijumpai di sejumlah tempat seperti lampu merah hingga lokasi keramaian warga. Sejak pagi, para manusia silver sudah bersiap mengais rezeki. Padatnya lalu lintas di jam berangkat kerja mereka manfaatkan untuk mendapatkan sejumlah uang dari para pengendara yang memadati jalanan. Sebelum berkeliling meminta uang, mereka terlebih dahulu berpose sesaat layaknya patung. Salah satunya Faisal. Ia lebih memilih meninggalkan pekerjaannya sebagai kuli bangunan dan beralih menjadi manusia silver demi menghidupi keluarganya. Jadi manusia silver ini keluarnya jam berapa, Bang? Kadang dari jam 8 Jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Sekarang penghasilannya berapa, Bang, sehari? ya kalau lagi rame 100 100 bisa. ya bisa kalau lagi rame. Kalau lagi sepinya paling 30 atau 50 bawa pulang. Ini dibagi dua apa sendiri aja bang? Dibagi 2. Nah, berhenti dari sini gitu kan. Udah capek kan resikonya udah kepepet. Kedua ya katanya sehat tubuh kan. Iya. Cuman mau gimana lagi, kondisi kan istri lagi sakit ya. Pengen berhenti dari sini kalau ada kerjaan lebih baik. Demi mendapat cat silver yang murah meriah, Faisal menggunakan campuran cat sablon dan minyak goreng yang bisa mendatangkan efek negatif bagi kulit. Tidak heran, rasa gatal dan panas di sekujur tubuh kerap ia rasakan. Keberadaan mereka yang melanggar perda dan undang-undang memang seringkali membuat petugas bertindak tegas. Penertiban dilakukan berkali-kali, pun demikian mereka tak pernah kapok. Aturan dan larangan pemerintah idealnya memang dikeluarkan berbarengan dengan kebijakan pembinaan. Karena jika mengacu pada Undang-Undang Dasar, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Julianti, Zalsandor Oktaviani melaporkan. Ya saudara, kota Serang menduduki urutan keempat dengan kualitas udara terburuk di Indonesia berdasarkan hasil penelitian oleh Air Quality Index. Buruk kualitas udara di Serang, Banten sebagian besar dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Kota Serang, Banten menduduki urutan keempat dengan kualitas udara terburuk di Indonesia menurut Air Quality Index atau AQI. Indeks kualitas udara Kota Serang, Banten berada di level 132 dengan kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif, khususnya individu dengan penyakit gangguan pernapasan. Kualitas udara ambien di Provinsi Banten dinilai sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi.
Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan berupa senyawa CO, HC, SO2, NO2, dan partikulat. Terlebih lagi, kendaraan overload overdimension masih banyak melintas di kota Serang, Banten. Selain menjadi penyebab kerusakan jalan, kendaraan truk juga merupakan penyumbang polusi terbesar. Pedagang di dekat jalan besar pun mengaku merasa terganggu dengan polusi yang dihasilkan dari kendaraan tersebut. Kalau orang jualan makanan pasti terganggu. Iya, pastilah. Kalau truk mah nggak ada yang bisa ngelarang. Masalahnya tempat apalagi tempat pom bensin ini. Nggak ada orang berani larang. Yang penting dia nggak mengganggu aja. Iya kan parkir di sini nggak lama, paling 5 menit, 10 menit habis itu pergi. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sudah rutin menggunakan alat ukur sederhana yang disebut dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang telah dikembangkan sejak tahun 2009 untuk mengetahui kualitas udara di Kota Serang dan mengajak bersama-sama masyarakat untuk terus mengurangi laju kerusakan lingkungan di Provinsi Banten. Yulianti, Zalsa Nur Oktaviani, Serang, Banten. Bagi Anda yang mencari destinasi wisata, Lembur Kula Pandeglang mungkin bisa menjadi tujuan. Lembur Kula menawarkan pemandangan alam lereng Gunung Karang, bahkan para wisatawan bisa meminum kopi dari biji asli yang berkualitas. Lembur Kula terletak di Kampung Kalapasan, Desa Pasir Petei, Kecamatan Cadasari, adalah destinasi wisata yang sedang hits di Pandeglang. Lokasinya berjarak 14 km dari pusat kota dan dapat ditempuh dalam waktu setengah jam saja. Tempat wisata yang baru dibuka pada akhir tahun 2020 ini menawarkan pemandangan alam lereng Gunung Karang serta hijaunya pemandangan alam pegunungan. Kedai kopi juga tersedia bagi pengunjung yang ingin menikmati secangkir kopi dari biji asli dan berkualitas. Tak hanya itu, spot foto yang menarik juga banyak dijumpai di area wisata. Hiburan live musik juga tersedia untuk menghibur pengunjung. Bahkan, wisatawan juga bisa menyumbangkan suara dan naik ke atas panggung. Menikmati hidangan ditemani alunan musik dapat membuat suasana semakin nyaman. Di sini ada apa aja sih? Setahu kalian? Di sini kan ada spot untuk foto, banyak ada kafenya juga. Ya, ada live musik, terus ada kayak permainan anak-anak seperti ayun-ayunan, perosotan. Ya di sini juga buat bisa buat healing. Ya, karena udah liburan bersama keluarga dan teman-teman juga bisa. Sebenarnya kalau untuk fasilitas sama pemandangannya sih nggak begitu mengecewakan sama harga taksisnya, tapi memang dari jalan raya ini perjalanannya itu jalan rayanya itu kurang memadai ya, kurang mendukung karena jalannya rusak, terus cukup jauh juga ya. Jadi kalau mau kesini lagi kayaknya mikir lagi gitu ya. Lembur Kula buka setiap hari dengan jam operasional yang cukup panjang dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Untuk menikmati keindahan di Lembur Kula, Anda hanya perlu membayar tiket parkir Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Untuk tiket masuk sendiri, Anda perlu membayar sebesar Rp5-10.000 dan sudah termasuk dengan semua wahana foto yang ada. Sedangkan bagi yang ingin berkemah, Anda perlu membayar biaya tambahan, di antaranya camping ground sebesar Rp25.000 per orang untuk 2 hari 1 malam dan biaya sewa tenda sebesar Rp35.000. Beragam aktivitas menarik dapat dijumpai di Lembur Kula. Apakah Anda tertarik untuk menikmati wisata alam yang satu ini? Ya, informasi tadi sekaligus penutup kebersamaan kita dalam redaksi siang. Saya Yulianti, mewakili seluruh tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.